Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajarnya? Semangat ya, harus tetap semangat. Nah, hari ini kita pelajaran bahasa Inggris melanjutkan pelajaran 12 yang kemarin, minggu kemarin ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita baca doa. Sebelum belajar, terlebih dahulu ya, biar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa di rumah masing-masing. Mulai. Selesai. Langsung kita mulai ya pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada activity 6 ya. Nah, di sini ada complete the paragraph below with the following verb. Nah, atau lengkapi kalimat berikut dengan kata kerja yang sudah tersedia. Nah, di sini ada 5 kata kerja ya. Ada ask, use, live, lay, like. Nah, jadi nanti di sini ada kalimat. Nah, di sini kan ada keterangannya ya. Di sini ada children, we are entering the dry season. So we need to be cautious with fire. Follow this step to stay safe. Nah, jadi di sini anak-anak sekarang kita memasuki musim kemarau ya. Nah, dalam cerita ini ya, kalau sekarang mah masih musim hujan ya, kalau saat ini mah kalau dalam cerita ini itu sudah masuk musim kemarau. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya dengan api. Tidak boleh sembarangan karena pada saat musim kemarau itu cuacanya sangat panas ya, udaranya sangat panas. Jadi akan mudah sekali terjadi kebakaran. Nah, jadi ikuti step-step untuk tetap aman berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada don't bla 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 with firecrackers near dried leaves. Nah, jadi nanti kalian pilih. Di sini kan ada kata yang kosongnya ya. Setelah don't ini ada yang kosongnya. Kalau yang kelima ini yang awalnya yang kosong. Nah, kalian nanti di sini kan nanti terjemahkan dulu ininya ke dalam bahasa Indonesia, baru nanti kalian bisa memilih kata kerja mana yang lebih tepat digunakan untuk yang ini. Ibu kasih contoh yang pertama ini. Don't bla 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 with firecrackers near dried leaves. Nah, jadi di sini jangan bla 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 petasan dekat daun kering ya artinya. Nah, yang cocok untuk yang pertama ini yang ask, use, live, lie atau like ya. Nanti kalian pilih, kalian masukkan ke sini, kalian tulis di sini ya. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kalian cari arti katanya sendiri ya. Kalian terjemahkan terlebih dahulu, bisa menggunakan kamus. Ya, cari kata-kata terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, baru nanti kalian tentukan kata kerja yang sesuai untuk mengisi kalimat yang kosongnya ya. Paham ya? Kita lanjut. Di sini activity 7 ini ada sebuah puisi mengenai firefighter. Nah, firefighter ini merupakan pemadam kebakaran ya. Jadi kita baca dulu puisinya mengenai petugas kebakaran ini. Nanti kita terjemahkan bersama. Nah, di sini ada firefighter. Firefighter wear their big red hat, climb up ladder to rescue cat, ride big truck with big black tire, use big hose to spray fire, rage when they hear fire alarm to help keep people safe for harm. Nah, di sini ini karya Jeros Teacher by the Beach ya. Nah, di sini Ibu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran memakai topi merah besar mereka. Panjat tangga untuk menyelamatkan kucing. Naik truk besar dengan ban hitam besar. Gunakan selang besar untuk menyemprot air. Berlomba saat mereka mendengar alarm kebakaran. Untuk membantu menjaga agar orang tetap aman dari bahaya ya. Nah, setelah membaca puisi tadi, lalu tugas kalian di bawahnya kan ada beberapa gambar benda-benda ya. Nah, kalian checklist ya. Kalian
check the object mentioned in the text. Nah, kalian centang benda-benda yang disebutkan dalam puisi tadi ya. Jadi dalam puisi tadi benda-benda apa saja yang disebutkan? Kita lihat gambarnya. Di sini ada beberapa gambar ya. Nah, kalian nanti centang untuk benda-benda yang disebutkan dalam puisi tadi ya. Paham ya? Kalau yang tidak disebutkan kalian biarkan saja. Kalian hanya perlu mencentang benda-benda yang disebutkan dalam puisi tadi. Kita lanjut. Untuk activity 8 ini di sini perintahnya draw the layout of your house. Nah, gambar tata letak rumah kalian. Termasuk include doorways and window, termasuk pintu dan jendela. Lalu draw a row showing two way out of your room in case of fire. Jadi gambar panah yang menunjukkan jalan keluar dari dua jalan keluar dari kamar kalian jika terjadi kebakaran ya. Jadi ibu tugaskan kalian membuat denah dari rumah kalian. Boleh gambarnya kotak-kotak saja. Nah, ibu kasih contoh dulu ya, di sini contohnya. Nah, di sini contohnya gambar rumah. Denah rumah ya. Nah, di sini ada bed 1, bed 2, lalu ada kamar mandi, kamar mandi ya. Ada tempat cuci, ada dapur, ada ruang tamu ya. Lalu ada pintu masuk, ada jendela juga. Nah, di sini untuk yang ibu beri tanda love, beri tanda hati ini gambar dari pintu masuknya ya. Pintu masuknya, jadi dari rumah ini tuh ada 2 pintu masuknya. Ada pintu masuk yang pertama dan kedua ya. Lalu untuk yang ibu beri tanda bintang ini adalah gambar dari jendelanya ya. Ini gambar dari jendelanya. Nah, ketika terjadi kebakaran, itu kita bisa keluar lewat jendela ataupun lewat pintu ya. Nah, kalau lewat jendela kita harus memecahkan terlebih dahulu kacanya ya. Nah, nanti setelah kalian gambar denah rumah kalian gambar pintunya ya, jendelanya, kalian gambar kamarnya, letak kamarnya sebelah mana, letak ininya sebelah mana, dapurnya. Nah, setelah kalian gambar seperti ini denah rumah kalian buat panah yang menunjukkan 2 jalan keluar ketika terjadi kebakaran. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ibu buat buat panah buat jalan keluar ketika terjadi kebakaran ya. Yang pertama bisa lewat pintu yang pertama ya, langsung lari ke pintu yang pertama. Lalu bisa lewat pintu yang kedua ya. Ini kalau kamar kalian di yang bed 1. Kalau bed yang di bed 2 juga sama, tinggal ditambahkan dari pintu kamar bed 2 saja ya. Dari pintu kamar kedua ditambahkan panah sedikit. Nah, bisa juga melalui jendela. Kalau melalui jendela kita bisa langsung pecahkan kacanya, tapi harus hati-hati ya, karena itu kalau lewat kaca kan kita harus memecahkan dulu kacanya, itu kan berbahaya, kita bisa terluka. Jadi lebih aman itu bisa lewat pintu ya. Jadi seperti ini. Nanti kalian gambar denah rumah kalian seperti ini ya. Gambar denahnya, gambar jendelanya, gambar pintu masuknya, kotak-kotak saja seperti ini. Lalu nanti kalian buat panah-panahnya untuk menunjukkan jalan keluarnya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian kerjakan tugas-tugas dari ibu dengan baik ya. Apabila ada yang masih belum paham, kalian boleh tanyakan ke ibu. Nah, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.